Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam Roti Gembala, di mana Tuhan masih beri kita kesempatan. Kita boleh ada hari ini dengan tubuh yang sehat, kuat. Ini semua karena Tuhan baik. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Mari saudara kembali pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, sebelum kita bekerja, mari kita bersama-sama kita kembali, kita belajar, kita merenungkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan sepanjang hidup ini. Mari kita buka ayat emas kita di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin, puji nama Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan kembali berbicara tentang hati, yaitu tentang jagalah hatimu. Di sini saudara kita lihat Amsal menuliskan bahwa hati itu adalah sumber dari kehidupan. Apapun yang ada di dalam hati kita ini saudara, itu akan terlihat jelas dari mana? Dari cara kita, dari gaya kita, bahkan dari sikap kita. Kita bisa mengetahui suasana hati seseorang dari apa yang keluar dari mulutnya, setiap perkataan yang keluar. Bahkan dari raut wajahnya, dari mukanya pun bisa menyiratkan suasana hatinya seperti apa. Jadi saudara, menjaga hati itu adalah salah satu prioritas utama orang percaya. Seluruh perspektif dan respon kita terhadap apapun yang terjadi di sekeliling kita itu berasal dari sifat dan keadaan hati kita. Jika hati kita ini dipenuhi dengan hal yang baik, maka respon kita, maka perspektif kita terhadap segala hal itu akan cenderung positif. Tetapi jika hati kita ini sedang terkontaminasi dengan hal yang buruk, hal yang tidak baik, maka segala hal itu akan terlihat negatif. Jika hati ini bersih saudara, maka bersih pula pikiran kita. Sehingga perkataan yang kita keluarkan pun akan bersih. Jika apa yang kita keluarkan, apa yang kita katakan bersih, maka bersih pula setiap perbuatan kita. Jadi saudara, inti segala hal dalam kehidupan kita itu bersumber dari hati kita. Jika hati kita ini kuat, hati kita sehat, hati kita baik-baik saja, maka kita akan bisa hidup dengan baik. Kita akan mampu mencintai, kita siap untuk mengampuni, bahkan kita siap juga untuk memberi. Tetapi jika tidak saudara, maka kita ini akan mudah kesal, senang menggerutu, ngomel, bersungut-sungut, dan cepat untuk marah. Hati yang tidak terjaga saudara, itu bisa menjadi tempat subur tumbuhnya akar kepahitan, yang bukan saja menyusahkan kita saudara, tetapi juga bisa mencemarkan banyak orang. Penting saudara bagi kita untuk kita terus menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan katakan apa? Karena dari hatilah terpancar seluruh kehidupan kita. Sekarang kita akan lihat bersama-sama alasan mengapa kita perlu menjaga hati ini. Alasan yang pertama, karena hati ini sangat berharga. Hati itu adalah inti dari siapa kita yang sebenarnya. Hati itu adalah diri sejati kita, inti dari keberadaan kita. Disinilah saudara, semua impian kita, keinginan kita, dan hasrat
hidup kita. Hati adalah bagian dari diri kita yang terhubung dengan Tuhan dan orang lain. Sama seperti tubuh fisik kita. Jika hati rohani kita mati, saudara, maka kepemimpinan kita pun akan mati. Inilah, saudara, mengapa Salomo dalam Amsal 4 mengatakan apa? Jagalah. Artinya apa, saudara? Artinya hati benar-benar berharga. Hati itu penting untuk kita lebih perhatikan, untuk jadikan itu sebagai prioritas utama di dalam kehidupan kita. Itulah alasan pertama mengapa kita harus menjaga hati. Karena hati itu sangat berharga. Dan yang kedua alasannya, karena dari hati itu adalah sumber dari semua yang kita lakukan. Di sini Raja Salomo mengatakan hati kita itu adalah mata air kehidupan, terpancar kehidupan. Dengan kata lain apa, saudara? Dengan kata lain, hati adalah sumber dari segala sesuatu dalam hidup kita. Hati kita meluap ke dalam pikiran kita, ke dalam perkataan kita, bahkan di dalam tindakan kita. Apa yang akan saudara pancarkan, itu semua tergantung bagaimana saudara menjaga hati saudara. Oleh karena itu, penting, saudara, bagi kita untuk kita menjaga hati kita. Karena hati ini adalah sasaran serangan bagi si jahat, yaitu iblis. Ketika Salomo di sini mengatakan untuk menjaga hati kita, di sini menyiratkan bahwa kita ini sedang berada di zona peperangan, di mana dalam peperangan yang akan mendatangkan korban jiwa. Ada banyak korban yang ditemukan akhir-akhir ini, saudara, di mana orang-orang tersebut kalah dan menyerah saat menghadapi situasi yang sulit, keadaan yang berat. Dan itulah kenyataan perang yang kita hadapi saat-saat ini, saudara. Serangan demi serangan itu seringkali datang dalam bentuk keadaan yang mengarahkan kita kepada kekecewaan, keputusasaan, bahkan kepahitan. Dalam situasi ini, saudara, kita dapat saja kita kalah. Kita tergoda untuk kita berhenti meninggalkan medan peperangan dan kita menyerah. Bahkan di dalam Alkitab, saudara, kalau kita lihat, di situ ada beberapa tokoh Alkitab yang mengalami dampak negatif ketika tokoh tersebut tidak menjaga hatinya. Contoh, yaitu yang pertama, Hawa. Hawa tertarik hatinya untuk apa? Memakan buah pohon yang dilarang oleh Tuhan. Dan contoh yang kedua siapa, saudara? Kain. Panas hati. Sehingga apa yang dilakukan Kain? Kain membunuh adiknya, yaitu Habel. Contoh yang ketiga, Saul mengalami panas hati terhadap siapa? Daud. Sehingga Saul berusaha untuk membunuh Daud. Contoh yang keempat, Haman panas hati ketika apa, saudara? Ketika Mordekai tidak memberi rasa hormat kepadanya. Tuhan, saudara, tidak berkenan kepada mereka yang memiliki hati yang panas, hati yang iri, dan hati yang menyimpan dendam, hati yang tidak lurus. Tuhan tidak berkenan. Orang yang hatinya tidak lurus itu akan kehilangan berkat, kehilangan kesempatan dari Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang hatinya lurus itu pasti dikasihi Tuhan. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada orang-orang yang memiliki hati yang lurus. Contoh Saul ditolak oleh Tuhan.
Dan Daud dipilih karena apa? Karena Tuhan mendapati Daud memiliki hati yang lurus. Di dalam Yesaya 26, saudara, saya bacakan ayat yang ke-7 dikatakan, jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau Tuhan yang merintis jalan lurus baginya. Itulah alasan mengapa kita harus menjaga hati kita. Dan sekarang kita akan lihat bersama-sama bagaimana caranya, saudara, untuk menjaga hati kita ini tetap kondusif dan memancarkan kehidupan yang positif bagi hidup kita. Cara yang pertama, yaitu apa? Membawa hati kita kepada Tuhan. Melalui apa? Doa kita. Karena Tuhanlah yang menguji setiap hati kita. Mazmur 17 ayat 3 dikatakan, bila engkau Tuhan menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka Engkau Tuhan tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Inilah cara yang pertama, membawa hati kita kepada Tuhan melalui doa pribadi kita. Cara yang kedua, yaitu penuhi hati kita ini dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Belajar, saudara, dari firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah sarana yang paling efektif dan yang dapat mendeteksi hati manusia. Karena itu, saudara, bacalah firman Tuhan setiap hari. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 119 ayat 11 sampai yang 16 saya bacakan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firmanmu tidak akan kulupakan. Sekali lagi dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itulah cara yang kedua untuk menjaga hati kita. Dan cara yang berikutnya yaitu apa? Mau dan siap sedia dibentuk serta dipulihkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah ahlinya dalam memulihkan hati dan menjadi sesuatu yang indah dan berharga di mata Tuhan. Di dalam 1 Yohanes, saudara, 3 ayat 19-23, di sini firman Tuhan katakan, Yohanes ini sampaikan kepada jemaat karena pada saat itu, saudara, mereka mengalami apa yang dikatakan, yaitu apa? Tuduhan hati yang menyebabkan hidup menjadi tidak tenang. Jemaat pada waktu itu bergumul dengan orang yang membenci mereka, saudara. Karena orang itu jahat. Dan akhirnya apa? Membuat mereka tertunduk lesu karena sadar bahwa mereka tidak bisa melakukan perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Saling mengasihi, saling mencintai. Kemampuan untuk bisa mengasihi itulah membuat jemaat di sana menuduh hatinya sendiri, menuduh hidupnya sendiri bahwa mereka tidak pantas, tidak layak menjadi pengikut Tuhan. Tetapi yang menarik di sini adalah bagaimana cara Tuhan melalui Yohanes menunjukkan cara agar hati yang rusak
itu bisa dipulihkan kembali. Yang Tuhan lakukan yaitu apa? Yang pertama, bebaskan hati kita dari segala tuduhan dan dosa. Kita baca ayat 20:21. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Di sini saudara, Tuhan tahu bahwa hal itu sulit dilakukan. Tetap mencintai orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Dan Tuhan tahu betul ada kalanya kita belum mampu melakukan hal tersebut. Tuhan tahu bahwa kita belum cukup mampu, bukan tidak mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Inilah yang dilakukan Tuhan melalui Yohanes terhadap jemaat pada waktu itu. Dan yang kedua yang dilakukan Tuhan yaitu datang dengan penuh percaya dan meminta kepada Tuhan untuk hati ini dimampukan melakukan kehendak Tuhan. Ayat 21-22 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita punya keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Mari saudara, pastikan hati kita berada di hadapan Tuhan. Agar pikiran kita, perbuatan kita, kata-kata kita itu benar-benar berada di hadapan Tuhan. Ketidakberesan dalam hati itu akan menghalangi kegembiraan dan damai sejahtera pada hidup kita. Dan kita juga akan kehilangan setiap berkat yang Tuhan sudah sediakan. Salomo mengatakan yang terbaik yaitu adalah di atas segala-galanya itu menjaga hati kita. Karena dari hati adalah mata air kehidupan. Amin. Inilah firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kasih anugerah-Mu. Hari ini kami boleh ada semua karena berkat Tuhan. Dan kembali firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami menjaga hati kami. Kembali memperhatikan hati kami. Tuhan, mari berilah kami kemampuan, kesanggupan untuk kami bisa melakukan setiap apa yang Tuhan mau. Untuk kami selalu menjaga hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarkan setiap firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini boleh menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan. Setiap pekerjaan kami, keluarga kami, masa depan kami, terlebih kehidupan rohani kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan seluruh doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.